Halo Konco Dolan. Nah, kita lagi di kaki Gunung Lawu. Kebetulan di sini ada base camp salah satu produsen tarp di Indonesia. Itu Sumo. Nah, bisa dilihat di atas. Saya di sini lagi sama Mas Irfan, owner sekaligus penjahitnya Sumo. Jadi kalau misalnya ada tarp kalian yang kurang rapi bisa komplain langsung sama Mas. Sebelumnya saya kenalin dulu ya, Mas Irfan ini pernah mengenyam pendidikan diploma di Bandung jurusan pertekstilan ya Mas ya, tekstil ya. Selanjutnya setelah lulus dari pendidikan tersebut pernah menjadi merchandiser dari beberapa brand apparel dari seperti H&M, Lululemon, terus sama New Balance untuk beberapa apparel tertentu. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, akhirnya sepertinya Mas Irfan ini punya ini nih hasrat di bidang outdoor nih. Nah, akhirnya dia membuatlah ini Sumo. Nah, udah kalian bisa lihat lah nanti di IG-nya produk-produknya Sumo seperti apa. Oke, thank you Mas Iksan. Sebelum saya mengucapkan Idul Fitri dulu ya. Oh iya. Kebetulan kan ini kan momennya Lebaran, jadi saya Irfan Endistio Budi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Lebaran. Oke Mas Irfan, mungkin kita bisa dijelasin nih soal apa bahan-bahan tenda, mungkin dari bahan dasarnya, terus nanti apa yang bisa menjadikan bahan itu menjadi waterproof itu sampai bisa menjadi waterproof itu kayak gimana? Kalau kita bicara tekstil ya Mas Iksan, sebenarnya tekstil itu berasal dari kata bahasa Latin texere. Texere itu artinya menganyam. Gitu. Jadi kalau kita bicara tekstil itu kita bicara texere, bahasa dasarnya texere itu menganyam. Nah, kalau sebelum kita membahas tentang ilmu perbahanan, kita harus tahu dasar dulu tentang serat. Serat itu adalah material pembentuk tekstil. Gitu. Nah, dari serat itu nanti akan digintir menjadi benang, dari benang itu nanti akan dianyam menjadi sebuah kain, baik rajut atau woven dan lain-lain. Jadi tahu ya bahwa serat itu adalah bahan terkecil pembuat kain. Gitu. Nah, bicara dasar dulu deh. Jadi tekstil itu atau serat itu dibagi menjadi dua. Pertama, serat buatan dan juga serat alam. Kita bicara dulu serat alam. Serat alam adalah serat yang sudah tersedia di alam, kita tinggal ngambil atau mengolahnya, gitu menjadi produk yang kita inginkan, gitu. Kemudian kalau serat buatan, jadi itu serat yang dibuat oleh manusia, diregenerasi atau benar-benar itu buatan manusia, gitu. Nah, contohnya apa sih kalau serat alam? Nah, contohnya misalkan Mas Iksan pernah melihat kapas. Lihat nggak? Nah, kapas. Nah, kapas itu masuk dalam kategori serat alam. Terus kemudian kalau kita yang kedua tadi serat buatan. Serat yang nggak ada di alam. Nah, berarti kalau serat buatan, nah sebenarnya serat buatan itu ada dua lagi Mas. Serat buatan benar-benar buatan manusia sama setengah buatan manusia. Oke. Gitu. Nah, setengah buatan itu adalah serat yang sudah ada di alam atau bahan yang ada di alam, terus kemudian kita olah kembali untuk meningkatkan fungsinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah serat buatan manusia. Serat buatan manusia itu serat yang benar-benar dibuat manusia. Misalkan serat nilon, polyester, akrilat, dan lain-lain. Nah, itu serat-serat yang kebanyakan itu dibuat dari minyak bumi. Hampir 100% minyak bumi. Cukup jelimet sebenarnya. Nah, jadi tapi udah ngerti ya. Jadi kalau tadi berarti kan tersinggung kalau nilon sama polyester adalah serat yang buatan dari mineral bumi. Jadi itu yang paling merucut itu ya, penyusunnya itu ya. Sekarang mungkin kita bisa bahas mau dari nilon dulu apa polyester. Oke, setelah kita bicara serat, kita bicara dulu sebelum jadi kain itu diapain toh? Panjang tuh berarti prosesnya. Masuk gitu. Serat ya kan. Nah, jadi dari serat tadi yang dibuat dari manusia itu kita buat dulu. Setelah kita dapat serat nih atau misalkan tadi itu kita buat dulu benang. Gitu. Karena apa? Syarat untuk menjadi kain itu salah satunya adalah dibuat dulu benang. Gitu, meskipun ada beberapa kain yang tidak menggunakan benang. Misalkan
nonwoven atau misalkan Dyneema, DCF itu tidak menggunakan benang Mas, Oh, tapi nggak pakai benang, itu ya? menggunakan serat. Pada dasarnya adalah benang itu adalah kumpulan dari beberapa helai serat Jadi yang dipintir, Oh, dipintal. ya dipintir atau dipintal menjadi satu kesatuan agar Satu saling benang aja ya, jadinya. agar saling berikatan. Oke. Gitu. Setelah jadi benang, kita bicara tentang proses pembuatan kain dulu. Biar bisa jadi lembaran kayak gini. Jadi kalau teman-teman punya kain nih, jadi ini buatnya seperti apa toh gitu. Nah, teman-teman yang mungkin tinggal di Nusa Tenggara Barat, misalkan tinggal di Kalimantan atau misalkan di Baduy pernah melihat orang menenun nggak? Nah, itu adalah satu teknik membuat kain, Mas. Gitu. Nah, kain itu adalah pada dasarnya dibagi menjadi 3 cara membuat kain. Jadi kalau teman-teman punya kain di rumah itu pada dasarnya menjadi 3 golongan. Pertama, kain woven atau kain tenun. Oke, tenun Oke, tuh yang satu ya. tadi ya. Nah, kain tenun adalah kain yang terbentuk dari anyaman beberapa helai benang. Jadi tadi kita punya helai benang itu saling menganyam, saling mengikat. Kalau teman-teman Mas Ihsan lihat, misalkan, nah itu kan ada beberapa benang yang saling menganyam. Iya, naik turun nih. Nah, pada dasarnya itu saling berikatan. Itu adalah namanya kain tenun. Kalau teman-teman lihat di Nusa Tenggara Barat itu kan saling menenun, saling berikatan gitu. Nah, yang kedua kain rajut. Kalau misalkan teman-teman pernah membuat shawl, itu kan hanya satu helai benang kan Mas. Nah, itu saling merajut. Nah, itu namanya benang rajut. Benang rajut adalah satu helai benang itu yang saling merajut satu sama lain menjadi sebuah kesatuan kain. Oke. Tuh, yang terakhir adalah kain non-woven, kain yang tidak ditenun dan juga tidak dirajut. Ya, piye itu Mas? Nah itu kan. Nah, jadi kalau karakteristik kain non-woven atau kain tidak ditenun dan tidak dirajut adalah kain yang dibentuk pada dasarnya dari bahan dasar serat, itu nanti dibentuk sedemikian rupa, biasanya dari resin tertentu, polietilen dan lain-lain, itu agar menjadi menyerupai lembaran kain. Jadi DCF itu juga itu berarti ya? Ya, salah satu misalkan teman-teman pernah melihat atau mendengar Dyneema, terus kemudian spunbond, terus bahan-bahan, kemudian non-woven, itulah salah satu bahan-bahan yang tidak ditenun atau tidak dirajut. Okay. Gitu, nanti kita akan bahas sedikit di belakang. Non-woven itu pada dasarnya gini, Mas. Jadi ada satu mesin panjang, itu kan, kemudian ada meja, itu kita akan mensejajarkan atau membuat beberapa lembaran serat, misalnya seperti ini. Kita sejajarkan panjang. Nah ini kita atur nih ketebalan dan banyaknya setiap sisi. Itu kan kita atur, kemudian kita press. Dipres. Nah dari presan ini kita kasih namanya resin pengikat. Jadi dia akan saling berikatan. Biar tidak lepas ya. Ya, gitu. Jadi kalau teman-teman pernah mengurai bahan-bahan non-woven, misalkan spunbond, misalkan kalau teman-teman urai itu pasti akan kelihatan jerabut-jerabutnya. Itu salah satu, itu namanya seratnya di situ. Terus sifat dulu Mas. Sifat kain. Salah satu karakteristik terpenting dari rajut adalah mulur yang tinggi. Jadi kalau teman-teman pakai baju-baju olahraga, kaos running, olahraga, sepak bola, sepeda dan lain, itu kebanyakan pasti kain-kain rajut. Karena apa? Dia punya elastisitas atau punya kemampuan untuk mulur yang tinggi. Kemudian kita mengerucut ke bahan tenda. Nah, kebanyakan bahan-bahan tenda sendiri itu ditenun. Tenun. Jadi tenun itu adalah salah satu 2 benang, yaitu namanya benang lusis sama benang pakan Mas. Baru setelah itu ditenun, nanti kita akan jadilah selembar kain, belum diwarna. Ya, entah masih ini putih, masih grey namanya ya, grey, masih putih. Nah, kalau di industri tekstil itu namanya kain grey. Kain mentah namanya. Kain mentah. Tapi kain mentah udah bisa kain mentah polyester atau kain mentah nilon ya, gitu. Nanti tinggal mau dicelup apa, warna merah, warna putih, warna apa terserah dari customer. Jadi kain itu masih dalam bentuk grey, putih biasanya, itu nanti baru dicelup. Jadi warna kain grey, habis kain grey diwarnai. Katakanlah udah jadi merah nih Mas. Nah, baru setelah itu di finishing. Finishingnya tuh di coating misalkan. Itu yang bikin jadi waterproof ya. Nah, jadi coating itu adalah suatu kalau di industri itu adalah finishing. Finishingnya. Cara meningkatkan kemampuan pakai. Jadi setelah kita punya kain nih, kemudian ada warnanya untuk menarik perhatian kita kan, untuk agar menarik, kita naikkan sifatnya, kita naikkan fungsinya. Misalkan mau anti air, kemudian tadi ada coating silikon dan nilon,
silikon dan Polyester. HPO dan lain-lain gitu kan. Oh, iya. Itu kita coating gitu. Sebenarnya banyak sih Mas. Kalau di industri itu kalau kita mau share ya, itu ada misalkan kita mau anti kusut itu ada resin atau misalkan coating anti kusut atau misalkan agar itu tahan api itu ada sebenarnya. Cuman itu jarang tidak diaplikasikan untuk bahan-bahan teja. Ada nylon dan juga ada polyester. Sebenarnya keduanya itu sama-sama bahan dari destilasi minyak bumi. Cuman ada beberapa material kimia tertentu itu menjadikan struktur atomnya atau struktur akhirnya itu beda. Jadi itu dinamakan nylon. Ada nylon 66 dan nylon 6, kemudian ada polyester. Nah, polyester itu sebenarnya itu hampir mirip bahan dasarnya dengan botol Aqua, AMDK dan lain-lain. Oh iya sorry, nyebut merek apa lah. Gitu. Jadi kalau polyester itu sebenarnya bahan dasarnya polyetilen gitu. Nah kalau nylon beda lagi. Nah kita bicara dulu tentang nylon dan juga polyester. Kekuatan dulu. Kalau kekuatan nylon itu lebih tinggi dibanding polyester. Kekuatan terhadap apa nih Mas? Tarikan. Oh, tarikan. Kita bicara tentang tarik tuh kayak gini ya. Nah, kekuatan tarik. Saya pas lagi tenda tuh kayak gini atau tarik kayak gini berarti ditarik gini itu lebih kuat nylon. Ya, kalau kita bicara kekuatan, tentu kekuatan nylon itu lebih tinggi daripada polyester. Emang nilainya berapa sih bedanya? Selisih kalau ada kesatuannya gram per denir itu kalau polyester itu 6, kalau nylon itu 7. Sebenarnya maksimalnya ya? Ya, maksimalnya 7. Untuk 1 denir selisihnya. Gram per denir. Gram per denir. Cuman jadi 1 denir itu kalau polyester bisa narik 6 gram. Kalau nylon bisa sampai 7 gram maksimalnya. Gitu. Cuman untuk penggunaan trap sebenarnya tidak terlalu signifikasi untuk kekuatan itu, kecuali untuk teman-teman untuk belt atau untuk layar kapal dan lain itu kan perlu kekuatan yang ekstra. Tapi untuk shelter sebenarnya tidak terlalu. Camping cuman di 3000-an. Ya, cuman kita perlu sampaikan karakteristik masing-masing sih gitu. Kemudian setelah kekuatan itu mulur itulah kemampuan kain seperti yang bertambah panjang sebelum putus. Oke, jadi mulurnya. Misalkan kita punya kain nih, kemudian kita tarik, kemudian berapa tambah panjang sebelum putus, itu namanya mulur gitu. Nah, untuk nylon itu lebih besar dibanding polyester. Lebih unggul lagi. Jadi bukan lebih unggul sih, nilainya. Jadi, kalau misal kita bicara unggul itu kan nanti akan ketemu, oh berarti polyester tidak unggul, nylon nanti unggul. Kita tidak akan bahas itu, karena kan nanti kita akan membaca, oh kalau dengan kekuatan ini lebih tinggi, nanti akan efeknya seperti apa, gitu. Jadi kalau misal kita bicara tentang mulur, itu nylon itu mempunyai mulur lebih tinggi, lebih besar dibanding polyester. Makanya kalau misalkan teman-teman menggunakan bahan shelter yang terbuat dari nylon itu kan pasti ada sedikit misalkan ngonde dan lain-lain kan. Nah, itu adalah satu faktor ngonde dan lain itu adalah karena misalkan penggunaan nylon. Karakteristiknya si gitu. Nylon ya. Punya karakter mulur lebih tinggi dibanding poly. Makanya kalau teman-teman menggunakan poly itu sebenarnya kekuatan mulurnya sedikit sih. Mesti masih mulur tapi sedikit aja ya. Nggak terlalu. Kemudian menyerap air. Jadi meskipun tadi bahan ini dibuat oleh manusia, tetap itu ada kemampuan menyerap air meskipun hanya beberapa sekian persen, gitu. Kemampuan menyerap air nylon itu sekitar 4%, kalau polyester itu 0,4. Jadi kalau jauh banget ya, kalau 100 kali lipat ya. 10 kali lipat. Ya, range-nya tadi kalau misalkan 4% dengan 0,4%. Ya, gitu. Ya. Makanya kalau misalkan teman-teman menggunakan bahan-bahan polyester, apapun itulah, pakaian dan lain itu biasanya itu lebih cepat kering ketika kena air. Kalau kena hujan dan lain itu cepat kering untuk bahan-bahan polyester. Untuk nylon itu sebenarnya cepat kering juga karena kan sama-sama bahan plastik, cuman dia lebih lama dibanding polyester. Gitu. Makanya teman-teman pernah dengar atau pernah pakai baju-baju yang quick dry? Ya. Nah, itu pasti polyester, bukan nylon. Itu bahan-bahan. Kalau tadi kekuatan serapnya 0,4% dan 4% ya berarti kan 10 kali lipatnya, ya kan? Gitu. Jadi kalau misalkan teman quick dry dan lain atau pakaian-pakaian yang dia cepat kering itu pasti kebanyakan adalah bahan-bahan polyester. Termasuk juga mungkin shelter itu ketika kena air itu lebih cepat kering dibanding dengan nylon. Gitu. Terus kemudian terhadap basah.
penting ini saya sampaikan. Bahasa itu tahu nggak? Asam dan basa. Asam dan basa gitu. Nah, Suka basa-basi lu. jadi kalau kita bicara basa itu nanti kaitannya dengan pencucian sih Mas, sama pencucian. Cuci. Jadi kalau misalnya kita bicara deterjen itulah sebenarnya adalah cairan basah gitu. Kalau kita bicara tidak basah tidak asam kan di angka ring 7 ya normalnya. Kemudian untuk di bawah 7 itu kan cairan-cairan asam. Kemudian di atas 7 itu kan basah gitu kan. Nah, untuk nylon itu sebenarnya relatif tahan basah. Sebenarnya bahan-bahan nylon itu tahan terhadap deterjen. Tapi yang mengkhawatirkan adalah penggunaan ada finishing silikon atau PU-nya Mas, yang dia tidak tahan terhadap basah, tidak terhadap deterjen. Itu. Jadi sebenarnya bahan-bahan nylon itu kalaupun itu real 100% tanpa ada coating sebenarnya masih aman. Boleh saja menggunakan deterjen. Tapi karena itu ada coating nylon atau bukan coating nylon ya, karena ada coating silikon dan juga PU-nya, itu tidak merekomendasikan pencucian dengan basah atau dengan deterjen karena menyebabkan rusaknya di situ. Nah, kalau basah terhadap polyester gimana? Nah, gini. Sebenarnya yang seperti saya bilang tadi, sebenarnya nylon itu lebih tahan. Cuman teman-teman jangan sampai mencuci dengan deterjen. Itu nilonnya. Ya, karena kan ada coating silikon. Nah, untuk polyester itu relatif lebih tidak tahan dibanding nylon. Cuman saya minta untuk kedua bahan itu jangan sampai dicuci dengan bahan-bahan yang relatif basah. Karena apa? Baik nylon maupun polyester itu kan ada coatingnya, ada coating baik silikon sama PU-nya. Terus kemudian ketahanan terhadap minyak. Untuk ketahanan terhadap minyak, polyester itu relatif lebih kuat. Dia tidak relatif kecil berikatan dengan minyak atau lemak bahasanya. Tapi kalau nylon itu lebih tinggi atau lebih cepat berikatan. Jadi teman-teman yang mempunyai tenda-tenda yang berbahan nylon itu sebaiknya ketika memasak itu tolong dijauhkan dari bahannya gitu. Okay. Kalau misalkan sudah terlanjur terciprat sampai rumah itu buru-buru dibersihkan agar itu tidak kering sampai nanti membekas. Oh ya, untuk air Mas, untuk nylon itu teman-teman kalau misalkan punya bahan nylon atau terutama ada PU-nya ya, itu kalau untuk setelah dipakai ya itu jangan sampai menyimpan dalam keadaan basah ya, karena untuk nylon itu kan menyerap airnya lebih banyak ya dibanding 4% ya. itu. Tapi intinya gitu ya, untuk nylon terutama jangan sampai menyimpan bahan-bahan shelter yang ada coating PU-nya itu terlalu lembab gitu. Tuh, saya kira untuk karakteristik kedua bahan itu seperti itu Mas. Ada lagi. Setelah tadi kita punya bahan yang sudah gray terus yang diwarna, selanjutnya kita coating atau kita sempurnakan. Kalau di shelter itu pada dasarnya atau pada umumnya itu ada dua, yaitu finishing silikon atau di coating dikasih permukaan silikon dan juga coating PU gitu. Yang paling mudah poliuretan. Silikon dan juga PU cara membedakannya mudah. Kalau misalkan teman-teman punya shelter yang di coating silikon itu kalau misalkan kalian pegang Mas itu sedikit licin. Ya ada suara kresek-kresek gitu. Ini fungsi silikon Mas, itu pada dasarnya itu fungsi seperti meniru daun talas, jadi mengecilkan sudut sentuh. Jadi kalau sudut sentuh air terhadap permukaan kain. Kebanyakan silikon itu di coating bagian permukaan atas. Karena apa? Untuk bagian shelter adalah bagian yang sering terkena air hujan. Agar ketika air hujan itu turun jatuh menyentuh si kain, itu akan si zat butiran airnya itu tidak menyentuh si kain itu sehingga dia langsung terjun ke bawah. Ada sil nylon. Sil itu adalah silikon, kemudian nilon itu adalah nylon, bahan dasar nylon. Jadi baik sil poli maupun sil nilon itu hampir sama, cuman hanya beda bahan kainnya saja. Gitu. Untuk kedua permukaannya itu sama-sama di coating silikon baik atas maupun bawah. Gitu. Kalau PU itu kalau teman-teman pegang itu lebih keset, dia tidak licin, dia keset gitu. Kemudian kalau kita coba tarik itu kayak ada semacam sifat mulur dikit. Oh iya, ini kalau coating PU itu ketemu coating PU jadi ini ya. Ada semacam keset ya, gitu. Terus kalau dilihat ini kayak agak lebih kemeling. Gitu. Iya sih? Iya. Kayak kemeling kan.
Kemudian untuk fungsi PU atau coating PU itu dia di coating dari bawah, itu menahan dari bawah, itu dia menahan agar air itu tidak menembus. Teman-teman yang punya bahan-bahan shelter yang terbuat dari coating silikon maupun ada PU-nya, itu tolong dimohon untuk ketika habis dipakai nih, kemudian dirasa masih basah, itu tolong dikeringkan dulu, gitu. Karena tadi biasanya untuk bahan-bahan terutama dari nilon misalkan ada PU-nya, itu biasanya dia lebih cenderung lembab dibanding bahan-bahan yang ada full silikon. Biasanya bahan-bahan steel poly atau steel nilon itu relatif lebih tahan Mas ketika disimpan. Ripstop itu adalah salah satu teknik menganyam dengan cara memberikan salah satu beberapa benang itu diperkuat Mas, dipertebal. Ripstop itu hanya berlaku untuk kain tenun saja. Itu ada motif kotak-kotak gitu kan. Nah, itu garis yang terlihat jelas itu adalah benang yang dipertebal. Nah, fungsi ripstop itu adalah memperkuat sifat kain ini. Gitu. Jadi, kalau teman-teman punya kain ripstop dan juga non ripstop, itu otomatis kain-kain ripstop itu mempunyai kekuatan lebih kuat dibanding non ripstop. Denil itu adalah penomoran sih Mas. Jadi kalau di industri tekstil atau di kain itu kita membedakan besar kecilnya benang itu dengan penomoran. Semakin kecil nilai angka denirnya, itu semakin lembut atau semakin kecil diameternya. PU milimeter adalah satuan kemampuan daya tembus air. Misalkan si coatingan itu semakin tebal, otomatis nilai milinya itu semakin besar. 1.500, 2.000 sudah oke kok. Oke. Untuk menentukan atau mengevaluasi suatu serat, nah itu ada 3 jenis Mas. Cara yang biasa dipakai. Yang pertama itu cara pembakaran. Kapas, flek, jute itu hampir sama. Baunya itu hampir sama ketika karakteristik ketika dibakar itu hampir sama. Gitu. Nah, makanya untuk cara pembakaran itu hanya bisa menyimpulkan sekitar 60-70%. Nilon kalau misalkan dibakar itu akan menimbulkan asapnya itu putih Mas. Putih dia berwarna putih. Kayak jin dong. Gitu. Nah, kalau polyester dia relatif warnanya hitam. Ngebul Mas. Terus keluar jelaga, ngerti jelaga kayak angus. Terus kemudian untuk yang paling kelihatan nih, nylon itu ketika habis apinya mati itu akan menimbulkan ini Mas, bintik-bintik bulatan-bulatan kecil keras. Kita coba. Bisa 7 yard ya Mas yang dibakar Mas. Itu satu trap bos. Itu beda lagi. Kemudian cara 2 itu adalah cara dilarutkan suatu zat kimia tertentu. Nanti misalkan nih untuk polyester itu larut di NaOH sama metil salisilat misalkan. Selanjutnya kita coba larutkan. Nah ini biasanya saya juga melakukan di Sumo untuk memastikan sih ketika suppliernya Ketsu apa enggak. Oh gitu, biar enggak karena Sumo ini kan belinya langsung berapa ratus dinar ya. Yes. Oke. Gini, kebetulan saya di sini punyanya itu NaOH 48%. Kemudian di sini ada metil salisilat atau C8 H8O3. Nah, ini kedua ini itu dipakai untuk melarutkan polyester gitu, dan tidak bisa untuk melarutkan nylon. Kita masukkan kecil tadi sampelnya, kita tunggu sekitar 15 menit. Nah, dalam suhu ruang. Kalau misalkan tadi melarutkan, berarti otomatis ini polyester. Kalau misalkan tidak melarutkan, itu berarti itu bukan polyester, karena tadi kan kedua ini kan untuk melarutkan polyester. Nah, kalau misalkan tidak ada reaksi, baru nanti kita coba panaskan menggunakan Bunsen. Gitu. Makanya kita coba tunggu dulu. Siap. Kemudian yang ketiga itu adalah cara mikroskop. Nah, karena kita nggak punya mikroskop, kita bisa skip atau kita lewati. Tapi yang pasti minimal ada 2 itu. Kita udah dijelasin panjang lebar ya, dari mulai bahan penyusun sebuah kain itu apa, serat-seratnya bagaimana sampai terbentuk kain, lalu menjadi memiliki sifat waterproof itu karena diberikan treatment apa, dan masing-masing kain juga memiliki karakteristik tersendiri, yaitu dari polyester yang
dia tidak mudah menyerap air, nilon yang lebih kuat terhadap tarikan dan yang lain sebagainya. Jadi mana sih sebenarnya yang kain yang lebih baik buat tarp saya? Nah, itu kembali kepada kebutuhan dan preferensi masing-masing. Betul. Kalau saya menyimpulkan juga pasti nggak bisa kita mendapatkan maunya yang murah, awet, terus ringan. Gitu. Kita harus mengkompresinya ya. Kalau misalnya mau ringan, kuat, tapi juga nggak bisa murah. Jadi kita mau win-win solution aja. Mau yang mana itu terserah kita sendiri gitu kan. Semua tarp ini juga pasti perlu treatment yang tadi ya. Nggak boleh asal sak penake dhewe atau harus lebih teliti, karena kalau mau sebagus apapun bahannya ketika disimpan di lembab ya Mas ya, itu juga pasti akan mudah rusak. Mungkin saya menggarisbawahi lagi teman-teman yang punya shelter merek apapun, terutama mungkin dari bahan yang ada PU-nya misalkan, itu ketika habis dipakai itu usahakan menyimpan dalam keadaan kering Mas. Kering baru itu disimpan jangan di stap-stap kalau dalam waktu lama. Paling nggak itu di suatu wadah yang itu relatif terhindar dari lembab gitu. Nanti sekali-kali kalau misalkan ada musim hujan itu kan relatif udara lembab tuh, itu diangin-anginkan beberapa saat gitu, baru nanti dilipat kembali kayak kita melipat baju biasa aja gitu. Dan kalau bisa jangan sampai dimasukkan ke dalam stap-stap, karena stap-stap itu relatif mempercepat lembab sih kalau sepengalaman aku. Gitu. Itu untuk bahan-bahan yang ada PU-nya. Pun juga misalkan ada full kedua sisi itu silikon, itu ya sama, jangan sampai menyimpan dalam keadaan tadi lembab atau basah apalagi. Saya mau nambahin juga. Jadi kalau teman-teman yang hobi foto atau punya kamera tuh biasanya supaya jamur itu tidak tumbuh di lensa ataupun di sensor tuh mereka menaruhnya ke dalam dry box. Nah, kadang dry box itu mahal. Nah, cara DIY-nya adalah dengan menggunakan box makanan, kemudian di dalamnya dikasih silika gel. Nah, silika gel ini murah banget kok. Bisa didapat dengan ada yang silika gel elektrik maupun silika gel yang berbentuk ya seperti silika biasa, bukan yang elektrik. Jadi nanti kalau udah habis menyerap air, nanti dia dibuang aja. Menurut saya itu worth it karena apa? Dengan menyimpan shelter mengeluarkan uang sedikit tapi bisa menyimpan shelter dengan umur yang lebih lama. Jadi kelembapannya juga bisa dipantau dengan membelikan seperti kelembapan meter tuh kalau salah apa ya? Hidrometer kalau tidak salah namanya. Nah, itu ditaruhkan di dalam boxnya itu supaya tahu kelembapan berapa, karena jamur itu bisa tumbuh ketika kelembapan di angka sekian sampai sekian gitu. Saya kurang paham. Tapi biasanya kamera saya dan lensa-lensa itu disimpannya di sekitar kelembapan antara 27%. Jadi ya diangin-anginin dulu baru nanti disimpan dalam waktu yang lama, itu pun bakalan aman selama kelembapannya di situ gitu. Jadi kain-kain seperti kayak batap, terus flysheet, terus kemudian tarp ataupun tenda gitu, paling amannya di situ. Tapi ya sayang juga kalau udah punya jarang dipakai keluar kan, kayak gitu. Nah, mungkin itu saja sedikit obrolan kita panjang ya, banyak ilmu yang didapat. Semoga dari sini teman-teman itu juga bisa menentukan pilihan sendiri dan nggak kebingungan lagi. Minimal tahu lah. Minimal ya paling nggak tahu. Nanti kalau misalnya kurang jelas lagi bisa DM ke IG-nya Sumo @sumo_equipment ya. Nanti yang dibalesin langsung Mas Irfan ini. Selama ada sinyal. Selama ada sinyal ya, gitu. Oke, terima kasih dari kami. Salam, sampai jumpa di lain kesempatan.